Selamat pagi anak-anak negeri Mbah Mata. Pagi. Selamat pagi Bapak-bapak TNI Polri. Selamat pagi pemerintah Kabupaten Fakfak. Tidak terlepas dari tuntutan kami teman-teman para pencakir Kabupaten Fakfak, terutama OAP, yang selama ini tidak kami rasa intimidasi kecurangan yang terjadi. Kemudian ada beberapa himbauan yang perlu saya sampaikan sebagai ketua forum komunitas anak Mbah Mata. Yang pertama, pembukaan yang sudah kita lalui bersama. Kemudian yang kedua, orasi-orasi dari keterwakilan teman-teman, yaitu nanti dari keterwakilan OKP, kemudian keterwakilan dari forum, dan keterwakilan dari orang tua ke seluruh anak Mbah Mata OAP yang berada di Kabupaten Fakfak. Oleh sebab itu, kami tidak akan beranjak dari tempat ini sebelum kami punya maksud dan tujuan. Ada pernyataan sikap kami yang nantinya kami akan serahkan ke perwakilan pemerintah Kabupaten Fakfak. Dalam hal ini kami butuh kehadiran keterwakilan dari BKD, yaitu Bapak Sekretaris BKD, kemudian Bapak Wakil Bupati Kabupaten Fakfak, dan Bapak Asisten 1 Kabupaten Fakfak. Oleh sebab itu, kami yang saya tegaskan di saat ini, kami juga tidak inginkan hal-hal yang nanti mengganggu dan merusak apa yang menjadi maksud dan tujuan kami. Keamanan kami juga akan menjamin. Kemudian anarkis kami juga akan menjamin. Yang menyangkut dengan keamanan kita semua akan menjamin dan menjaga itu dengan baik. Baik. Selamat pagi Nandan Fakfak. Selamat pagi Nandan Fakfak. Selamat pagi Kota Pala Fakfak. Kami anak-anak negeri Mbah Mata, pemilih khusus OAP, kami rasa selama ini yang menjadi tuntutan, yang menjadi kendala sehingga kenapa hasil CPNS ini belum diumumkan. Kami masih penasaran kenapa hasil ini belum diumumkan, ada apa di dalam itu. Kalau sistem online, bahwa kami sudah mengerti dan pahami hal itu. Kenapa? Sistem tes online, kalau hari itu kita tes, kemudian hasil kelulusan dan tidaknya dimunculkan di layar, itu baru namanya tes online. Betul atau tidak? Itu baru namanya tes online. Kemudian hasil tes online di print out yang masing-masing nilai yang dipaparkan di dikat, itu tidak makan waktu yang lama, berselang 2 hari 3 hari itu kemudian dilepas. Ada apa? Ada apa? Kenapa kami tidak berhak untuk melihat nilai kami dengan hasil kemampuan tiap-tiap individu pencakir? Kemudian tuntutan awal ini bukan hal baru, hal pertama yang sudah kami lalui dan sudah kami menjalankan. Teringat saya 2019 itu hal yang sama, tuntutan CPNS OP 80%. Kemudian yang menjadi tuntutan dan dituangkan dalam satu pernyataan sikap, itu kenapa tidak diindahkan oleh pemerintah Kabupaten Fakfak, dalam hal ini BKD Kabupaten Fakfak. Yang kedua, kami sudah pernah audiens dengan pemerintah Kabupaten Fakfak meminta bahwa print seluruh out nilai-nilai, sehingga di mana kami bisa lihat hasil tes kami. Tapi hingga saat ini tidak ada yang terjadi. Yang kedua, kami ke DPR minta perlindungan hak, minta tuntutan, sama saja tidak ada yang mengakomodir kami. Kami ini sebenarnya anak-anak OAP atau tidak? Lebih khusus anak putra putri Mbah Mata.
Yang berikut, ketika formasi ini diatur baik, kemudian disusun baik dengan masing-masing formasi. Yang pertama, yang menjadi indikasi tertangkap kami kenapa formasi OAP ada formasi non OAP yang daftar di situ. Yang menjadi darah ketidakpuasan kami dalam hal ini, seharusnya pembatasan awal itu yang dipertegas oleh panitia seleksi daerah. Kenapa? Yang pertama, pembatasan itu dilihat non OAP yang masuk formasi OAP dibekas putuskan. Itu yang menjadi kekecewaan buat kami. Terus kemudian ada sedikit investigasi lagi terkait dengan nama-nama kelulusan administrasi untuk siap mengikuti tes CPNS. Dan yang menjadi kesemutan kami semua, ada satu anak, saya tidak mau sebut oknumnya, tapi ini pukul rata, tidak namanya tidak keluar di daftar kelulusan administrasi, tetapi dia ikut seleksi CPNS online. Ada apa? Seakan-akan kami tidak dihargai di atas Tuhan dan negeri kami sendiri. Yang berikut, ketika ini diatur baik, yang saya mau sampaikan bahwa ketika formasi OAP dibuat baik, setelah hasil tes seleksi online dirankingkan. Yang pertama, khususnya OAP, apabila formasinya diminta 2 orang, oke, rankingnya dibuat, ranking 1, ranking 2, dan seterusnya. Kami juga menyadari ketika daftar OAP nilainya keluar, oh baik, inilah kemampuan kami di sini. Mungkin ini bukan rezeki kami. Tetapi ini tidak. Yang terjadi kenyataannya tidak. Yang kami rasa penyusup-penyusup dan titipan yang selama ini terjadi. Honorer tiap-tiap instansi setiap tahun anggaran ada. Adapun bukan kami OAP, adapun bukan kami anak putra-putri bawah mata, yang ada itu non OAP. Saya kenakan kami tidak dihargai. Proposal mencari kerja kami masukkan di setiap instansi untuk meminta mengakomodir sebagian untuk masuk di jalur honorer atau pegawai kontrak. Tapi yang bisa lolos dalam meja-meja tertentu adalah yang pakai sistem kuliah orang dalam. Yang kami lain ini apa? Yang kami yang tidak punya orang dalam ini apa? Dan kemudian hal yang menggejala, hasil formasi tes ini sudah dites oleh dari 2019, kurang lebih 1 tahun berjalan, hasil ini belum keluar. Dan sesuai pertemuan Menpan RB dengan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat itu sudah jelas. Saya pikir saya tidak mau jelaskan lagi. Semua penggarang, mesos dan lain-lain. Yang berikut, tertanggal 3 Agustus 2020 tepat hari Senin, pertemuan kepala-kepala daerah, 12 kepala daerah, 1 wali kota se-Provinsi Papua Barat menghadiri undangan terkait dengan revisi ulang hasil seleksi CPNS yang selama ini tidak sesuai dengan tuntutan dan tidak sesuai dengan formasi 80-20, sehingga di situ tertuang dalam satu berita acara di mana menandatangani oleh beberapa kepala daerah, yang di mana ada beberapa kepala daerah dan wali kota yang tidak menandatangani berita acara itu karena tidak menghadiri undangan gubernur. Jadi yang kami mau sampaikan, pemerintah Kabupaten Fuafak juga kecewa dengan informasi yang ke kami untuk terkait dengan hasil ini. Jadi bukan adik-adik saja, itu kecewa. Kenapa kecewa?
di Desember tahun lalu kami sudah usulkan, dan itu sudah ada kesepakatan 80-20. Itu Desember 2019. Januari 2020 ada formasi yang tidak diikuti oleh OAP. Kami minta ini untuk diisi. Ya, kami minta untuk diisi. Sampai dengan Juli, awal Juli kami konven. Kita dengan Pak Gubernur, kita komunikasi lewat Hikom ya. Semua bupati dan wali kota sepakat persennya itu. Jadi saya ulangi, ada formasi yang tidak diisi, kami minta untuk diisi. Sebab kalau ketika tidak diisi pasti persentase turun ya. Kami minta untuk diisi. Jadi awal Juli kita Hikom dengan gubernur. Kami sepakat pengumuman sama-sama, tapi ini harus diselesaikan. Kemudian tanggal 23 Juli, pemerintah Kabupaten Fafak masih menyurati lagi kepada Menpan RB untuk komitmen yang sudah disepakati. Tanggal 30 Juli kami tulis surat lagi. Tetap kami menolak hasil yang kalau tidak 80-20 kami menolak hasil itu. Hari Senin kemarin Hikom dengan Pak Gubernur, keputusan semua para bupati berangkat ke Jakarta, sehingga Pak Bupati, Pak Sekda, Kepala BKPSDM kemarin dengan Belibis lewat Sorong. Mudah-mudahan hari ini bisa terbang ke Jakarta. Jadi itu sesungguhnya kita jaga komitmen ini. Jadi kami tidak berdiam. Kami menjaga komitmen ini, bukan hanya kami dengan masyarakat dan keluarga kita di Fafak, tidak. Sudah komitmen dengan BKN dan PAN RB. Itu sudah komitmen. Jadi saya ulang, kami minta juga yang tidak terisi itu selamat tes kemarin. Lumayan itu. Kami minta untuk diisi, apapun caranya. Jadi surat resmi Pak Bupati tanggal 30 menolak hasil. Kalau mau dipaksakan umumkan, kami menolak. Kemudian yang kedua, terima kasih untuk Adik Amin yang mewakili orang tua ya. Ya saya pikir ini data-data ini penting ya. Data ini penting supaya memang dalam pengusulan kebutuhan daerah itu disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Ya, formasi-formasi disesuaikan kebutuhan daerah. Mau guru, mau kesehatan, dan bidang-bidang teknis dan non teknis lainnya itu disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Jadi kami memang sangat berharap kalau ada data itu supaya bagus, bisa menyesuaikan ya, sehingga tidak terjadi contoh kemarin ada formasi yang kosong. Begitu kira-kira, itu pengalaman yang berharga supaya kita bisa diisi sesuai dengan kebutuhan daerah. Dan itu memang harus dianalisa untuk kebutuhan daerah. Ya contohnya, jangan sampai kita punya guru PPKN paling banyak, padahal kita butuh yang saing dia. Bahasa Inggris ini sangat terbatas. Nah itu contoh seperti itu supaya kita bisa sama-sama mengakomodir ini. Kalau memang kondisi seperti itu ya kita menggunakan kita punya hak. Bahwa ini sangat dibutuhkan. Walaupun nanti di dalam lapangan itu terjadi tumpang tindih. Artinya ada satu sekolah bisa 2 guru dalam mata pelajaran yang sama ya. Ini contoh kasus saja. Jadi hari ini saya menyampaikan terima kasih banyak. Sekarang Pak Bupati, Pak Sekda dengan Kepala BKPSDM akan sudah berangkat. Kita berdoa, kita berharap supaya apa yang menjadi keluh kesah, kekecewaan kita itu bisa dijawab. Kemudian terkait dengan formasi 2019, hasil Fikom kemarin sudah ada penegasan. Sudah ada penegasan oleh Pak Gubernur, dan itu juga akan disampaikan nanti pertemuan mudah-mudahan dengan Pak Menteri yang membuat keluh kesah untuk kita. Kemudian berharap bisa langsung ke Bapak Presiden.
Jadi mungkin ini ya penjelasan saya untuk kita semua. Jadi terus terang bukan saja adik-adik dong kecewa, kami juga kecewa. Mungkin ini saja dari saya sebagai. Jadi untuk pengumuman kita tunggu. Kita tunggu. Pak Bupati pulang, Pak Sekda pulang, Kepala BKPSDM pulang, baru kita bisa sampaikan. Jadi ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas hari ini. Boleh datang menyampaikan lagi ke saya. Ya, saya ada di tempat, jadi saya harus terima. Tuhan berkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat siang.